semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Zian Basean. Di episode kali ini, aku sudah mengundang salah satu teman aku. Beliau akan berbagi kisahnya dengan kita semua dan akan sharing tentang bagaimana sih dia menghadapi 2020 dan apa arti 2020 bagi dia. Oke, so langsung saja kita kenalan sama teman aku yang satu ini. Oke, kenalin, aku Kansa, asal Tangerang, umurku sekarang 19 tahun dan sekarang lagi kelas Tomer atau persiapan bahasa Turki di Kırklareli Universitas. Oke, nah itu tadi perkenalan singkat dari teman aku. Namanya adalah Kansa Zahro, dan Kansa sendiri merupakan salah satu mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan Tomer di Kırklareli University. Oke, selamat datang Kansa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kanka. Oke, ya ampun. Oke, Kansa, langsung aja kita tanya-tanya langsung sama Kansa. Jadi gini, Sa. Boleh Kansa ceritakan? Oh ya, sebelumnya gini deh. Kansa lulusan tahun berapa? Aku lulusan tahun 2019. 2019. Berarti kalau 2019 ada jeda dulu 1 tahun ya? Iya Kak. Oke, jeda dulu 1 tahun. Boleh nih diceritain gimana sih pengalamannya Kansa selama jeda waktu 1 tahun itu? Jadi 1 tahun kebelakang ini apa aja sih yang Kansa lakukan gitu setelah lulus? Oke Kak, ini tuh berkaitan banget tentang transisi setelah lulus dari SMA, lulus pondok menuju kuliahan Kak. Karena waktu itu setelah aku lulus pondok, aku udah coba jalur SBMPTN, jalur SNMPTN, jalur mandiri, pokoknya jalur-jalur yang di Indonesia itu untuk masuk kampus udah aku coba. Bahkan aku juga daftar tuh ke jalur beasiswa tahfiz di universitas swasta di Jawa Tengah gitu. Dan qadarullah aku ditolak 7 univ dan menolak 1 univ. Masya Allah, ditolak oleh 7 universitas dan menolak ke 1 universitas. Dan apa lagi nih setelah itu? Ada cerita apa lagi? Nah setelah itu sempat kan Kak, dimana titik kayak ngedon gitu kan, karena kayak kok nggak diterima di univ itu kayak gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan sebenarnya niatnya untuk mondok lagi kan, mondok lagi untuk kayak mantepin hafalan Quran aku aja. Tapi alhamdulillah aku dinasihatin gitu kan sama guru SD ku untuk kayak coba kamu maksudnya ini udah akhir zaman gitu, apalagi yang kamu kejar kayak gitu, selain ilmu agama gitu. Nah terus beliau kayak nyaranin aku untuk kuliah di Timur Tengah gitu kan, dan beliau nyaranin aku untuk kuliah di Mesir. Terus awalnya kan kayak gini gitu kan Kak, karena aku basicnya belum bisa bahasa Arab gitu. Basic aku kan di lebih ke ilmu eksak gitu kan. Oke. Jadi sebetulnya Kansa ini backgroundnya adalah lebih ke eksak ya. Jadi dulu Kansa ini madrasah aliyah ya? Madrasah aliyah backgroundnya. Jurusannya IPA. Oke. Kalau gitu jurusan IPA, kira-kira dulu ngejarnya kemana nih? Ingin targetnya tuh kemana? Dari SMP aku tuh targetin Kak, pengen banget kuliah di Universitas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, ya Allah. Dan harus PTN. Harus PTN, Masya Allah ya. Ini pasti teman-teman semua nih, adik-adik, khususnya adik-adik yang sedang merencanakan kuliah pasti bisa relate. Apalagi pejuang FK. Ini sama-sama, Tete Kansa ini juga dulunya adalah seorang pejuang FK. Namun qadarullah, takdir Allah yang terbaik, insya Allah. Akhirnya gap year dulu 1 tahun diisi dengan mondok, belajar bahasa Arab, begitu ya saya. Pondok mediator untuk ke Mesir juga. Mediator untuk juga ke Mesir gitu. Oke, baiklah. Kalau begitu tadi sudah diceritakan 1 tahun ke belakangnya. Kalau begitu gimana sih ceritanya, Sa? Kan itu ke Mesir ya? Tadi kan mempersiapkannya bahasa Arab untuk ke Mesir nih. Nah ini gimana ceritanya kok dari Mesir bisa ke Turki, nyasar gitu? Gimana ceritanya nih, Sa? Oke, jadi kan awalnya aku kan ke pondok itu untuk belajar bahasa Arab gitu kan, dari nol gitu kan. Dan aku tuh sempet kayak yang awalnya kayak putus asa karena nggak diterima
univ, beberapa univ, dan akhirnya aku memutuskan untuk mondok persiapan untuk ke Mesir. Dan sekitar 9 bulan Kak aku prepare untuk kayak tes Kemenak menuju Mesir gitu kan. Qadarullah kan karena tahun ini ada COVID-19, jadi pemerintah Kemenak tuh tidak meniadakan gitu, meniadakan tes Kemenak. Dan kata Ustadz pondokku juga, kalau misalkan kalian tahun ini mau ke Mesir, satu-satunya jalur itu jalur Pusiba, dimana itu Darul Goh atau persiapan bahasa Arabnya itu di Indonesia. Dan itu lebih ini Kak, mengeluarkan biaya yang lebih banyak gitu Kak. Dan di saat itu kondisi perekonomian keluarga tuh belum, maksudnya kayak ikut terdampak pandemi ya. Bener banget. Dan akhirnya kan aku pribadi juga gak memaksakan keluarga, gak memaksakan orang tua untuk kayak harus ngeluarin uang biaya yang lebih gitu kan. Dan akhirnya sempat putus asa lagi, sempat galau lagi, karena bener-bener galau sesi kedua ya. Iya bener, karena kayak emang yang pertama itu bener-bener ngejar Mesir, enggak gitu, enggak bisa, maksudnya enggak aku raih lagi, jadi gitu. hopeless lagi gitu ya. Dan di situ akhirnya aku bilang sama orang tua, ya udah aku setahun gap year lagi aja kayak gitu kan. Terus kata orang tua, enggak gitu, kamu harus kuliah, kamu nggak boleh gap year lagi gitu. Dan akhirnya kayak coba kamu cari informasi peluang kuliah di Turki gitu kan. Dan dari situ malah aku malah cari tahu banyak tentang info kuliah di Turki gitu Kak. Dan akhirnya di situ malah kayak kan jurusan-jurusan untuk kuliah di Turki kan pengetahuan umum gitu ya Kak. Dan ada kedokteran juga. Masya Allah. Dan di situ kayak kembali muncul lagi ya, jadi semangat lagi. Impian aku yang sempat kekubur atau sempat terpendam itu muncul lagi. Masih ada nih peluang FK nih gitu ya. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Ya betul. Jadi memang banyak banget ya, maksudnya dari pandemi ini banyak banget aspek dan bidang yang terdampak. Salah satunya memang pendidikan gitu. Mungkin teman-teman juga yang menonton video ini juga bisa merasakan ya, adik-adik juga khususnya gitu, bisa merasakan juga dampak dari COVID-19 ini gitu. Tapi yang menarik adalah teman-teman, kalau tadi ternyata jalan ke Mesirnya sempat terhambat, ternyata ada jalan lain ke Turki gitu. Yang menarik banget ini Hansa gitu. Qadarullah bahkan Turki itu tidak masuk ke dalam wishlist negara atau destinasi atau target dari Hansa ya. Iya bener banget Kak. Nah itu gimana tuh? Gimana cara Hansa memantapkan diri akhirnya bilang atau memutuskan bahwa oh yaudah deh nggak apa-apa Turki gitu? Pastinya sih kita ini sih Kak, kayak banyak untuk kayak salah satunya kayak istihoroh gitu. Karena di situ kan benar-benar memantapkan hati gitu kan. Apalagi untuk kuliah di mana kayak perjalanan 4 atau 5 tahun ke depan gitu yang menemani kita kayak gitu. Di mana kan kayak 5 tahun ke depan tuh kalau nggak sesuai dengan skill atau basic kita itu berat sih Kak. Jadi aku ngerasa kayak alhamdulillah basic aku di eksak, dan sehingga kalau aku nggak dapat FK aku bisa ke jurusan lainnya yang masih berhubungan dengan eksak gitu Kak. Masya Allah. Jadinya aku kayak lebih semangat dan kayak ya ini basic aku nih gitu. Jadi kayak menemukan akhirnya aku menemukanmu gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih di Turkinya sendiri saat ini jurusan apa sih diterimanya gitu? Oke. Aku sebenarnya ini Kak lulus di Universitas Trakya di Rene, jurusan perdagangan internasional. Nah dari pondokku tuh yang daftar ke Trakya itu 30 orang, dan qadarullah yang lulus cuma aku doang. Masya Allah, perdagangan internasional sama loh kita, sama. Ya ampun, iya. Jadi ternyata Kansa ini diterimanya di Trakya University yang dari 30 orang yang diseleksi, Kansa satu-satunya yang lulus di gelombang pertama ya. Masya Allah, coba boleh diceritakan nih 2020 ini bulan apa Kansa datang ke sini? Awal September Kak. Awal September. Oke, jadi dari awal September itu Kansa datang ke Turki langsung ke Kırklareli kah atau kemana dulu nih? Oh kan gelombang pertama Kak. Karena di gelombang pertama itu aku cuman sendirian. Oke, jadi kan gelombang pertama itu aku yang lulus sendiri di Trakya. Dan alhamdulillah gelombang kedua ini ada lagi 3 orang yang menyusul lulus, dan aku kayak alhamdulillah gitu Kak, kayak Masya Allah. ada temennya kayak gitu. Karena
kenapa sih Universitas Trakya itu nggak ada orang Indonesia, karena dari univnya itu kan salah satu univ tertua di Turki, dan dia tuh lebih mengutamakan untuk mahasiswa dari negara Eropa, karena kan di Edirne itu salah satu kota yang masuk ke daerah Eropa gitu kan. Jadi lebih kayak ngutamain negara-negara yang di Eropa ya, Banja atau apa pelajar asing dari. Nah, yang bikin aku penasaran, selanjutnya yang bikin aku penasaran adalah kalau diterima di Trakya University, gimana nih ceritanya bisa tiba-tiba nyampe ke Kerklarelli? Coba diceritain dengan singkatnya nih, Sa. Jadi kan aku tuh di Edirne Kak, cuma tinggal 3 minggu sih, karena ada beberapa problem di sana. Dan kebetulan juga kita belum daftar ulang. Jadi kan kita di Edirne 3 orang nih, orang Indonesia-nya. Dan aku dan satu temanku ini memutuskan untuk yaudah yuk kita ambil tonet di Kerklarelli. Kenapa sih ngambilnya di Kerklarelli? Karena kan kota yang dekat dengan Edirne dan juga banyak teman-teman juga Kak di sana. Jadi kita memutuskan untuk toner di sini di Kerklarelli. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman nih bertanya-tanya, kok bisa sih kan saya ini terdaftar sebagai mahasiswi di Trakya University tapi tomer atau mengambil kelas bahasanya di Kerklarelli University. Teman-teman kalau misalkan belum mudeng atau belum enggak, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya tentang Q&A yang part pertama, dan di situ mungkin teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang teman-teman cari kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan kayak kenapa ini kenapa itu, teman-teman bisa langsung isi di kolom komentar kayak gitu. So jadi 3 minggu Kansa dan teman-teman di Edirne kemudian memutuskan untuk pindah ke Kerklarelli gitu ya. Benar banget. Oke. Nah, selain itu nih, Sa, gimana sih perasaan Kansa gitu sebagai seorang maba, mahasiswa baru di negara orang di masa pandemi? Nah, gimana tuh perasaan Kansa? Iya Kak, kayak alhamdulillah kayak suatu anugerah gitu Kak. Bisa diberikan kesempatan sama Allah untuk menuntut ilmu di negeri dua benua, negeri yang juga kaya akan sejarah Islamnya juga kan. Dan itu kayak suatu kesempatan untuk mengambil momentum untuk mengambil momentum. Ini di skip ya. Diberikan kesempatan untuk mengambil momentum bisa menuntut ilmu di sini gitu kan. Dan apalagi di tengah-tengah pandemi COVID kayak gini, kayak suatu keberuntungan bisa sampai sini kayak gitu ya. Ya, karena berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk menunda atau menghentikan mimpinya gitu ya. Tapi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengejar mimpi kita sampai di kota ini gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini Sa, coba sebagai mahasiswa persiapan bahasa, kelas persiapan bahasa, apa sih kendalanya di 2020 ini? Di kala pandemi ini menurut Kansa apa nih suka dukanya gitu sebagai pelajar di kala ini gitu? Yang paling pertama itu kan kendala bahasa ya Kak. Udah mana karena pandemi, jadi kita belum bisa kuliah offline atau ketemu langsung dengan gurunya. Apalagi kan kita bahasa Turki itu berbeda gitu Kak dari bahasa yang lain gitu. Jadi kita harus dari nol banget belajarnya. Udah mana online, dan itu tuh kayak kita nggak dipaksa untuk masuk gitu Kak. Jadi itu dari kesadaran kita aja. Ya, nah itu teman-teman yang susah. Gitu, kesadaran kita ya, kesadaran pribadi. Dan kita juga harus effort atau usahanya tuh lebih lagi sih. Karena kan udah mana kelas bahasa dan ngejelasinnya itu bahasa Turki kan gurunya. Nah itu teman-teman. Nah dan aku tuh kalau pribadi ya Kak, aku tuh punya prinsip salah satu cara sukses itu adalah kita harus butuh mentor. Punya mentor ya, punya guru gitu. Dan guru tuh nggak perlu orang yang guru beneran, tapi kayak bisa dari teman atau dari kakak kelas gitu Kak. Orang yang sudah tahu duluan gitu yang ya. tahu di bidangnya kayak gitu. Makanya kita benar-benar harus aktif nanya sama kakak kelas yang udah paham gitu kan, supaya kita juga tahu oh ini maknanya apa, maksud dari gurunya ngejelasin itu ini kayak gitu. Dan kita juga harus sering-sering sama kakak kelas yang lebih paham untuk kayak berkomunikasi kayak gitu kan. Dan kadang kalau misalnya kita lagi keluar gitu, kalau misalnya kita ketemu sama orang Turki kayak berusaha sedikit-sedikit sih Kak untuk kayak belajar gitu. Ya, betul banget.
Nah itu teman-teman, jadi salah satu yang paling penting sebenarnya dalam mencari ilmu adalah guru ya. Benar banget. Nah, jadi tuh mencari ilmu itu bukan hanya kita dengan ilmu, tapi kita, guru, dan ilmu gitu ya. Nah dan salah satu yang pernah aku pelajari juga dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwa ilmu itu, keberkahan ilmu, kemudian bagaimana ilmu itu memberikan barokahnya kepada kita, itu juga bergantung bagaimana jalannya kita untuk mendapatkan ilmu gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana hubungan kita, kemudian bagaimana adab kita terhadap guru, terhadap ilmu itu sendiri. Benar banget. Maka adab sebelum ilmu itu betul ya saya. Benar banget. Gitu. Apalagi di kala pandemi ini mungkin kendalanya adalah banyak dari kita yang merasa bahwa jadinya jatuhnya menyepelekan gitu ya, menyepelekan adab-adab tadi gitu. Kalau misalkan kita bertatap muka mungkin kayak aja gitu, lebih kelihatan ya. Kalau misalkan online jadi kitanya pun kurang rasa tanggung jawab dan kurang rasa penghormatan kita terhadap ilmu ataupun gurunya sendiri gitu. Nah itulah tantangan kita di masa pandemi. Tantangan sebagai mahasiswa atau pelajar di masa pandemi ini adalah bagaimana kita mempertahankan adab dalam pencarian ilmu gitu ya saya. Iya benar banget Kak. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah kayak jangan sampai kondisi pandemi ini menjadikan kita menyepelekan ilmu ya, sekecil apapun. Dan mungkin Hansa ada tips and trick gitu dalam menguasai bahasa Turki. Coba boleh deh di sharing sama teman-teman semua. Gimana nih kalau Hansa sendiri tipsnya gimana? Aku sih masih belajar ya Kak. Maksudnya tuh kalau aku pribadi itu intinya itu tadi sih Kak. Kayak kalau ada kelas online kita ngerti nggak ngerti tetap masuk. Itu kan salah satu bentuk takdim atau penghormatan kita sama guru. Itu kan salah satu adab juga gitu kan. Iya. Terus yang kedua, yang tadi butuh mentor, kita juga harus kalau nggak ngerti nih nanya sama yang lebih ngerti, sama kakak kelas yang misalkan kan, yang bisa ngebimbing kita, yang bisa kayak mungkin dari pengalaman-pengalaman yang mereka juga gimana cara biar bisa menguasai bahasa Turki yang perlu kita contoh. Ya betul. Terus yang ketiga, kalau misalnya ada kesempatan untuk keluar, coba kita latih untuk ngomong. Ya, Allah bisa karena biasa ya. Ya benar kan. Insya Allah. Nah itu betul banget ya. Jadi teman-teman kalau misalkan belajar bahasa gitu ya, yang paling penting adalah praktis. Dibiasakan untuk praktek ya, praktek langsung, apalagi sama native speakersnya langsung gitu ya. Benar banget Kak. Gitu. Oke, jadi memang teman-teman banyak banget sebetulnya suka duka yang kita hadapi juga sebagai mahasiswa di luar negeri menghadapi kondisi pandemi saat ini. Tapi coba Kansa dari sekian banyak rangkaian ya, maksudnya dari sekian banyak kejadian dari gap year di tahun 2019 kemudian sampai akhirnya Kansa pergi ke sini, hikmah atau pelajaran apa sih yang seorang Kansa dapatkan gitu, dan apa sih artinya 2020 ini bagi seorang Kansa gitu. Oke, jadi gini Kak, kan dari beberapa kejadian yang menemani dan menapaki menuju tahun 2021 ini, kayak menurut kita sesuatu yang menurut kita itu terbaik, kadang menurut Allah itu bukan yang terbaik gitu kan. Sebaliknya, yang menurut kita itu mungkin buruk, tapi menurut Allah itu yang terbaik buat kita gitu kan. Jadi mau gimana pun keadaannya, jangan pernah suzon sama Allah. Kita wajib kayak husnuzon gitu sama Allah. Karena yang udah Allah siapkan itu yang terbaik buat kita gitu kan. Dan kita tuh kayak terus selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah kita, supaya kita tuh tetap kayak selalu semangat dan optimis dalam menjalankannya gitu Kak. Betul. Sepakat banget ini sama Teteh Kansa. Masya Allah. Jadi betul sekali teman-teman. Jadi memang 2020 ini memang kondisinya tidak semudah tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya pun tidak mudah, tapi semakin tidak mudah karena tidak sebebas dan tidak seleluasa tahun-tahun yang sudah-sudah. Tapi 2020 ini mengajarkan kita untuk jangan bergantung pada siapapun. Tetap gantungkan apapun rencana kita, kemudian rencana, ketidakberdayaan,
mimpi-mimpi kita, tetap gantungkan semuanya kepada Allah. Karena di kondisi ini mau nggak mau tidak ada yang dapat membantu kita selain Allah, tidak ada yang dapat mewujudkan selain Allah. Jadi 2020 ini memaksa kita meyakini bahwa kun fayakun. Kalau kita nggak yakin kun fayakun, nggak akan bisa, gitu ya. Dan selalu libatkan Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, niatkan lillah, gitu ya. Iya benar banget. Niatkan, nah itu niat ya, gitu. Jadi teman-teman semua, mungkin di 2020 ini memang kondisinya semuanya susah, semuanya serba susah, harus beradaptasi, kemudian banyak juga yang terbatasi. Tapi jangan pernah menjadikan itu sebagai halangan kita untuk merealisasikan target-target kita, merealisasikan resolusi kita, dan jangan sampai menjadi penghambat kita untuk mencapai tujuan hidup kita, gitu. Mungkin resolusi 2021 apa, Hansa? Kalau Hansa sendiri apa nih resolusinya? Oke Kak, aku sih lebih ke pribadi aku Kak. Berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bermanfaat, dan lebih ke kayak aku harus bisa lancar nih bahasa Turkinya, dan aku harus lebih fokus ke tujuan aku di sini itu mau ngapain, dan aku juga harus benar-benar fokus sama tujuan dan memperbanyak relasi seperti teman, gitu Kak. Dan resolusi selanjutnya sih lebih ke kayak itu tadi sih Kak. Udah deh itu aja. Lancar kuliah. Oke, siap. Terima kasih banyak Hansa. Semoga apapun resolusi kita tahun ini tetap menggantungkan segalanya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Karena tiada yang bisa merealisasikan dan mewujudkan mimpi-mimpi kita, tujuan-tujuan kita selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tetaplah la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, lillah, fillah, billah. Pokoknya segala apapun yang kita hadapi nanti di tengah jalan, kalau sudah melibatkan Allah, tidak ada yang tidak mungkin, gitu. Dan mungkin sebagai penutup teman-teman, aku punya satu kata. Ini berkaitan tentang bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan kita. Jadi kalau aku pribadi dan turun-temurun, prinsip ini adalah bahwa visi tanpa aksi hanyalah sekedar ilusi, dan aksi tanpa visi pun tidak berarti. Jadi visi dan aksi harus senantiasa saling mengiringi, begitu teman-teman. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Ini adalah video penutup di 2020. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, untuk apresiasi dan kritik juga saran dari teman-teman semua. Semoga video-video ini dan video-video lainnya mampu menginspirasi dan saling belajar satu sama lain. Aku, narasumber maupun teman-teman semua yang menonton. Dan kekurangannya saya mohon maaf, karena kelebihannya hanya dari Allah dan kekurangannya murni dari saya sebagai manusia. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kalau begitu langsung saja, saya Zian Basit Azarila, mahasiswi Kerkelari University. Saya Kansa Azaro, mahasiswi Kerkelari Universitas. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.